Kebodohan terbesar adalah ketika engkau merasa cukup untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar mama semuanya hari ini? Semoga selalu semangat untuk mengurus buah hati. Nah, untuk hari Jumat ini ada edisi terbaru dari channel Keluarga Bun Ai, yaitu Ngopi, Ngobrol Inspirasi, yang akan membahas seputar tema tentang curhatan-curhatan nih yang udah masuk ke ke IG Keluarga_Bun Ai. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan di sini kita bisa sharing ala-ala ibu rumah tangga. Dan untuk namanya kita samarkan ya untuk menjaga privasi, dan mohon maaf banget tuh kemarin Bun Ai nggak sempat upload karena tabarakallah daringnya luar biasa dan ada beberapa kesibukan lainnya nih Mams. Baby Agni lagi mulai belajar makan. Nah ini tuh ada yang DM Bun Ai tentang anaknya. Jadi anaknya ini katanya bodoh banget, udah hampir 2 tahun tuh kayak nggak naik kelas, terus sama pelajaran tuh kurang nangkep karena ayahnya memang nggak pernah mendidik dan pemalas. Sebelum kita bahas, yuk sama-sama kita lihat iklan dulu. Hai, apa pikiran mom semuanya? Nora terlalu semangat, punya masalah di rumah, atau malah berpikir tabarakallah diberikan tugas hanya sebagai pemukul gendang tapi totalitas banget. Nah itu ya moms, jadi pola pikir kita menentukan segalanya. Ini malam hari anak Bun Ai, iya loh, si Agni bangun di tengah-tengah ayahnya sama Bima lagi ngemil singkong goreng. Bima singkong goreng pakai mayo, ayahnya pakai saus sambal. Karena Bun Ai belum jago ngedit, belum bisa ngedit banget, jadi videonya masih pakai video lama untuk pembahasan di hari ini. Mohon maaf ya, tapi insya Allah Bun Ai akan terus belajar untuk bisa menampilkan yang lebih baik lagi di setiap video-video Bun Ai selanjutnya. Oke deh moms, lanjut. Jadi ini ceritanya adalah seorang ibu yang curhat bahwa anak saya ini bodoh luar biasa Bun Ai. Saya udah coba lesin, saya udah coba sekolahin, tapi itu kayaknya gak ada kemajuan signifikan. Nah ditambah memang tidak ada pendidikan langsung dari ayahnya. Ayahnya bekerja, terus kalau ada waktu ayahnya lebih suka nongkrong sama teman-temannya. Kalau ada waktu ayahnya sibuk aja main handphone, jadi tidak ada pendidikan sama sekali. Nah mohon maaf, maksudnya tidak ada pendidikan signifikan gitu ya dari ayahnya. Gimana nih Bun Ai, anak saya tuh benar-benar saya udah stres banget, bingung banget, saya takut nanti dia gedenya mau jadi apa kalau dia bingung. Bun Ai cuma tanya, anaknya hanya bodoh akademik atau juga suka melawan orang tua? Dia bilang anaknya sih basicnya menurut Bun Ai gak suka ngelawan saya dan bahkan cenderung penakut. Oke deh Bunda tahu dong ya ceritanya Thomas Alva Edison, penemu lampu ya pertama kali. Dulu itu ceritanya singkatnya adalah si Eddie ini atau Thomas Alva Edison ini ya, dia adalah orang yang paling bodoh di kelasnya. Kalau teman-temannya dapat nilai 40, 90, 100, nah Thomas Alva Edison ini mendapatkan nilai 10, tapi dia sangat-sangat bangga dengan apa yang dia dapatkan gitu ya. Terus akhirnya sekolah sudah pusing dengan berbagai cara, gak bisa mengajar Thomas Alva Edison. Akhirnya sekolah mengirimkan surat ke orang tuanya. Ketika orang tuanya membaca, shock dan kaget. Lalu si Eddie bertanya, "Bu, apa isi suratnya?" Ibunya bilang, "Kamu terlalu jenius untuk sekolah dasar. Jadi sekolah menyarankan ibu yang akan mengajarimu." Dia bersorak sukacita sambil ibunya nangis. Eddie senang banget karena dia pikir ibunya terharu karena kepintarannya dia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ibunya mengajarkan si Eddie. Eddie tumbuh menjadi anak yang pintar. Di usia 17 tahun dia sudah mulai suka-suka lab, dan di usia kalau nggak salah 32 tahun itu mungkin kalau cerita lengkapnya bisa dicek di Google. Di usia 30 tahun dia udah nemuin ya penerangan sekarang ini. Jadi kalau kita ngeliat lampu, yaitu jasanya dari Thomas Alva Edison. Lalu ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal,
Dia ngelihat sepucuk surat. Artinya apa? Bacanya adalah anakmu terlalu bodoh, sekolah sudah tidak mau lagi mendidik si Edi ini. Edi menangis jadi-jadinya dengan apa? Ya sedih. Ternyata ibunya itu berbohong pada waktu itu. Nah, singkat cerita, Edi menuliskan di diarinya bahwa saya adalah orang yang bodoh, tapi karena didikan ibu yang luar biasa menjadikan saya seperti sekarang ini. Banyak banget kok Mams cerita-cerita tentang seorang ibu yang contoh misalnya kayak Firaun, istrinya soleha, terus tapi menghadirkan Musa yang soleh gitu kan. Terus kita lihat lagi Ibrahim ayahnya penyembah berhala, ibunya tapi soleha, menghasilkan Ibrahim yang soleh. Nah, atau kita balik lagi Nabi Nuh seorang nabi yang soleh, tapi punya istri, mohon maaf tahu sendiri ya, penyuka sesama jenis juga, pemaksiat, akhirnya menghasilkan Kanan yang juga menghalangi dakwah ayahnya gitu ya. Jadi maksudnya Bun Ai di sini adalah yuk sama-sama kita nggak usah nunggu suami kita untuk mendidik anak kita nggak usah nunggu siapapun lingkungan kita support untuk mendidik anak kita. Cukup kita yang menjadi ibu yang memang kuat, yang memang nggak baperan, yang memang punya prinsip bahwa ini anak saya, amal jariah saya harus mendidik anak saya sebaik-baiknya, karena ini akan ditanya sama Allah. Bayangin ya, ibu dititipin barang sama presiden aja, ibu tuh takutnya luar biasa, takut barangnya lecet, barangnya hilang. Ini Allah yang titipin, jadi harusnya kita jauh-jauh lebih takut kayak gitu, nggak usah menunggu siapapun untuk support. Nah, ini lihat salah satu keahlian Rafa mungkin bukan kayak dulu ya ranking 1, 2, 3 ya di sekolah, semenjak daring agak menurun, tapi dia punya keahlian. Nah, Bima punya keahlian apa? Dia sekolah enggak Mams, enggak kayak Rafa ya, enggak suka ABC, enggak, dia nggak suka, tapi dia punya keahlian, dia kuat olahraga mau, terus dia selalu kalau beberes dia benar gitu, dia pemberani gitu. Jadi anak basicnya punya keahlian berbeda, dan stop banget untuk kita berpikir kalau mendidik anak menyalahkan lingkungannya lah atau apanya lah. Lingkungan berpengaruh banget, tapi balik lagi kalau kitanya kuat, insya Allah anaknya pun kuat. Dan berhenti mendoakan anak orang lain lalu memaki anak kita dengan contoh, itu si A udah bisa ini itu. Secara tidak langsung ibu mendoakan dia lebih pintar. Si A sudah bisa baca tulis, ibu mendoakan si A untuk bisa baca tulis, lalu ibu bilang sama anaknya, emang kamu malah belum. Ibu juga doain anaknya untuk tidak bisa baca tulis atau belum bisa baca tulis. Itu terkadang enggak sih, tapi itu sering banget dilakukan sama kita gitu ya. Jadi mendoakan anak orang lain lebih bagus, sementara anak kita sendiri kita doakan kejelekan. Kalau untuk memotivasi anak, itu bangkitkan sisi-sisi kebahagiaan dia. Kamu tuh sebenarnya anak bunda hebat loh, kamu tuh sebenarnya anak bunda yang paling bunda sayang. Jadi katakan itu terus. Dan paling penting juga untuk mengatakan bahwa bunda bangga banget punya kamu, bunda sayang banget sama kamu, bunda tuh cinta banget sama kamu. Itu katakan. Jangan itu masa diucapin. Ibu nikah aja cuman beda di ijab kabul loh, lalu bisa merubah menjadi yang haram menjadi halal. Apalagi ini gitu ya. Yuk sama-sama kita masuk ke alam bawah sadar anak, gak usah mengandalkan siapapun. Saat ini ayahnya belum bisa, dibanding ibu berantem mulu sama ayahnya, menghasilkan anaknya ngelihat, ya ampun kok orang tua saya kayak gini, akan memperburuk kondisinya. Berdamai dengan keadaan, merubah semuanya dari diri sendiri. Saya seorang ibu yang kuat. Berhenti untuk menjadi bahagia versinya orang-orang. Ibu harus bahagia dengan versi ibu. Anak saya memang gak bisa baca tulis, anak saya memang belum sehebat anak-anak yang lain, tapi anak saya memiliki keahlian yang lain yang orang lain gak punya. Dan saya sudah diukur Tuhan memiliki dia, berarti saya yang sanggup gitu. Terus katakan itu setiap hari. Jangan lupa ucapkan sama anak bahwa kita sangat mencintainya, kita sangat bahagia memilikinya, sehingga anak juga akan berbuat semampu dia untuk membanggakan kita. Oke, itu untuk sharing hari ini. Dan nanti setiap Jumat akan Bun Ai naikkan satu solusi dari setiap curhat yang udah masuk. Bagi yang udah mendukung, terima kasih. Semoga channel Bun Ai bisa berkembang dan bermanfaat bagi yang lainnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng ya sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.